Darah mengalir di tanah leluhur, jerit tangis menggembang di langit tanah Batak. Api berkobar membakar rumah-rumah yang dulu penuh tawa. Mereka berlari menuju hutan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan segalanya. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan kematian yang mengintai sepanjang waktu. Tapi ini bukan sekedar perang, ini adalah tragedi. Tragedi yang dimulai dari keyakinan, tapi berakhir dengan pembantaian. Ini perang Padri yang bermula dari tanah Minang, yang meluas ke tanah Batak dan berakhir dengan pembantaian suku Batak oleh kaum Padri. Tahun 1800, 3 orang haji kembali dari Tanah Suci. Mereka adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang. Tapi mereka bukan hanya pulang sebagai peziarah. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Di Mekah, mereka belajar di bawah para ulama mazhab Hambali. Mereka menyerap ajaran Wahabi, sebuah paham Islam Puritan yang menentang adat dan budaya lokal. Sesampainya di Tanah Minang, Haji Piabang membangun pasukan militer. Perang awalnya dimulai dengan munculnya sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri yang dipimpin oleh Iman Bonjol terhadap kebiasaan yang marak dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan kaum adat. Mereka melihat sesuatu yang menurut mereka salah: perjudian, pesta adat, minuman keras, sirih, dan penyambungan ayam. Bagi mereka, ini adalah kesesatan dan harus dihapuskan. Tidak adanya ketaatan kaum adat yang padahal sudah memeluk Islam memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 yang akhirnya meluas hingga ke tanah Batak bagian selatan. Invasi pasukan Padri yang terdiri dari 1.500 pasukan masuk ke tanah Batak, khususnya Mandaling pada tahun 1816. Mereka menggunakan sistem kekerasan yang menewaskan ratusan ribu orang. Perang ini juga suatu upaya untuk mengislamkan tanah Batak. Tidak hanya dilatar belakangi motif keagamaan dan politik, tetapi juga motif balas dendam pribadi. Di antara para panglima perang yang memimpin invasi, ada satu nama yang paling ditakuti, Tuan Kurau. Nama aslinya adalah Pongki Nangol-Ngolan Sinabela. Ia bukan orang Minang. Ia adalah keturunan langsung dari sisi Ngamaraja ke-8. Tapi kelahirannya adalah sebuah aib. Ayahnya dan ibunya adalah saudara sepupu, sebuah pelanggaran besar dalam adat Batak. Bayi ini lahir bukan sebagai pewaris tahta, tapi sebagai kutukan. Ia dibuang, diusir dari tanah leluhurnya, dan hidup dalam pengasingan. Di Minangkabau, ia menemukan sesuatu yang baru. Ia menemukan Islam, ia menemukan kekuasaan, dan yang terpenting, ia menemukan dendam. Ia mengganti namanya menjadi Muhammad Zainal Amaruddin, diberi gelar Tuan Kurau. Dan kini ia kembali ke tanah Batak, bukan sebagai anak yang terbuang, tapi sebagai penakluk. Pasukan Padri bergerak melewati Silantong, Pangaribuan, Silindung, terus ke Butar-Butar dan Humbang, yang merupakan daerah pusat kekuasaan sisi Ngamaraja ke-10. Di desa Butar, pasukan Padri bertemu dengan pasukan sisi Ngamaraja ke-10. Akhirnya pertempuran ini menewaskan Raja Sisi Ngamaraja ke-10 dengan cara dipenggal oleh pasukan Bonjol, dan kediamannya di Bakara pun dihancurkan oleh pasukan Padri. Perlawanan memang dilakukan rakyat Batak, tetapi pasukan Padri sangat kuat. Penyerangan itu mengakibatkan tanah Batak banjir darah dan mayat bergelatangan di mana-mana, hingga jumlahnya mencapai ratusan ribu. Seorang saksi hidup bermarga Daulay dari Mandaling melaporkan juga tentang kebiadaban pasukan Padri. Tak terhitung lagi banyaknya orang yang tewas di sebelah Padri, ribuan rumah dibakar, lebih 1.000 orang diikat pasukan Padri untuk dijual sebagai budak, ibu-ibu dan gadisnya diperkosa dan mereka bawa entah kemana, tempat yang tidak diketahui adanya di mana, dan ribuan lagi menyelamatkan diri, lari ke hutan belantara. Bahkan di antara mereka ada yang mati kelaparan. Seorang wanita yang berhasil melarikan diri dari tawanan pasukan Padri juga melaporkan bahwa tuanku Iman Bonjol punya 3 orang istri dan 4 selir. Saat itu, salah satu istri Iman Bonjol ingin melarikan diri, tetapi naas dia tidak beruntung karena ketahuan dan dibunuh oleh anak Iman Bonjol yang bernama Sultan Sedi. Pada masa itu, memang pasukan Padri punya kebiasaan untuk menculik wanita-wanita Batak untuk dijual sebagai budak. Dalam pertempuran, pasukan Padri jauh lebih unggul karena telah menggunakan pasukan berkuda yang dapat bergerak dengan cepat. Akibat dari serangan ini, sebanyak 200.000 orang Batak tewas dibantai oleh orang Padri.
Mayat-mayat orang Batak ditelantarkan begitu saja oleh pasukan Padri tanpa dikubur. Mereka menganggap orang kafir tak layak mendapatkan penghormatan, sehingga dibiarkan membusuk begitu saja, atau sebagian dibuang ke sungai Batang Toru. Padahal, Batang Toru merupakan induk dari beberapa anak sungai dan menjadi sumber air bagi penduduk di sana. Akibatnya, sungai tersebut menjadi sumber penyakit misterius yang bernama Begu Atuk, atau sekarang kita kenal dengan nama penyakit kolera. Bala tentara Padri juga mengurung kampung-kampung yang terkena penyakit misterius itu. Dari 800.000 penduduk Tanah Batak meliputi Pahai, Selindung, Hubang, dan Toba, tersisa hanya 200.000 orang. Dan wilayah yang penduduknya paling banyak berkurang yaitu Pahai, yaitu sekitar 90% lenyap dibantai oleh bala tentara Padri. Penyakit Begu Atuk atau sekarang tersebut dengan kolera menyebabkan ratusan ribu nyawa menghilang karena penyakit ini mewabah begitu cepat dan ganasnya. Dan pada akhirnya, penyakit Begu Atuk ini juga menyasar kepada bala tentara Padri. Makin lama, penularannya kian menggerogoti pasukan Padri. Akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi menghadapi serangan wabah yang mengancam mereka karena sudah cukup banyak memakan korban bagi pasukan Padri. Dari 1.500.000 pasukan yang dibawa, kini hanya tersisa 30.000 pasukan saja. Sebagian besar bukan tewas di medan pertempuran, melainkan mati karena tertular penyakit Begu Atuk. Penyakit tersebut bahkan memaksa tentara Padri untuk menghentikan laju serangannya ke Batak bagian utara. Pada tahun 1820, Tuanku Rao menarik mundur pasukannya dari Tanah Batak Utara, sehingga rencana mengislamkan Tanah Batak tidak dapat diteruskan. Sementara itu, Tuanku Iman Bonjol memerintahkan agar Tuanku Rao dan segenap pasukannya agar tetap di Tanah Batak untuk menghalang masuknya tentara Belanda. Akhirnya, Tuanku Rao pun tewas dalam pertempuran di Air Bangis pada 5 September 1821. Perang Padri bukan sekedar perang agama, tapi juga perang politik dan kekuasaan. Kaum Padri ingin mengubah tatanan masyarakat, tapi caranya adalah dengan pedang dan darah. Dan di antara semua yang terjadi, Tanah Batak menjadi korban terbesar. Sejarah mencatat perang ini sebagai perang Padri, tapi bagi Tanah Batak, ini adalah tragedi yang tak terlupakan. Perang ini juga mengajarkan satu hal, bahwa keyakinan jika dibalut dengan ambisi dan dendam, bisa berubah menjadi pedang yang menghabisi sesama.